Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi adik-adik semua. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kegiatan proses ya dalam belajar. Baik, sesuai dengan jadwal yang ditentukan bahwasanya pada saat setiap kali pertemuan itu adalah proses bagaimana adik-adik itu melewati proses itu dengan cara mempelajari. Ya. Ada kaitannya 5 aspek langkah yang harus adik-adik tempuh, yaitu aspek pertama adalah dengan membaca, kemudian menulis, ada mendengar juga, melafalkan dan juga menghafalkan. Pada capaian pembelajaran outcome, ya, hasil outputnya nanti adalah adik-adik mampu memiliki keterampilan dan menguasai kompetensi dari yang diujikan. Salah satunya ini adalah surat Al-Baqarah ayat 109. Meskipun kelihatannya kalau satu ayat ini kelihatannya banyak, namun insya Allah dengan mengulang-ulang sebuah bacaan itu akan menyerap di dalam alam bawah sadar adik-adik ini, insya Allah yang mana akan bisa dihafalkan secara terus-menerus seperti itu. Dan insya Allah secara terus-menerus itu bisa lancar. Nah, kemudian pembahasan kali ini adalah terkait irama ros yang pada aspek kegiatan mendengarkan ini. Nah, silakan habis ini disimak baik-baik terkait irama ros itu yang bagaimana, kemudian nanti di sini tetap menyetorkan hafalannya ya. Untuk 1 minggu cukup 1 kali saja pada kantong tugas. Nah, untuk kantong tugas ini hafalannya boleh surat Al-Baqarah atau menyelesaikan dulu juz 30 bagi yang juz 30, dan yang sudah melewati juz 30 nanti bisa juz 28 atau 29. Namun kaitannya dengan surat Al-Baqarah ya, ini merupakan capaian sesuai dengan pembelajaran modul yang pada penerapannya itu basisnya adalah konteks yang secara mendasar itu sesuai dengan kemampuan adik-adik masing-masing. Ya. Namun dengan demikian bukan berarti melupakan dari materi apa yang saya sampaikan. Nah, memang fokusnya arahnya ini ya, ada 2 arah ya, yaitu juz 30, juz 29-28 itu salah satunya ya. Kemudian dari surat Al-Baqarah ini ya. Dan ini saya harap adik-adik dapat memahami dan juga dapat menghafalkan surat ini dengan baik. Oke. Namun sebelum menghafalkan perlu juga kita membaca bagaimana nanti ketika menghafal itu sesuai dengan kaidah hukum bacaan tajwid yang berlaku. Agar nantinya tidak terbiasa untuk membaca sebelumnya. Jika belum saya sampaikan kan bisa saja menghafalkan yang seharusnya dibaca tajwid ada hunnah lalu kemudian dibaca idhar, kan bisa keliru seperti itu. Jadi untuk pemahaman seperti ini silakan disimak sebaik-baiknya, dan habis itu
Cobalah untuk mandiri secara personal menghafalkan. Baik, saya mulai dari ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Kemudian berhenti, lanjut lagi di sini. Kuffaran hasadam min indi anfusihim min ba'di ma yatabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba ya, kita mengenal istilah hukum bacaannya di sini. Min ahli. Kita sebut jelas, tak boleh kita samarkan di sini. Kemudian mim ba'di. Nah, ini ada mim kecil ini. Kenapa tujuannya di sini supaya tidak dibaca min ba'di untuk menandai saja sebetulnya. Bukan tanda mima ba'di itu bukan. Kan karena di sini tidak ada fathah juga kan. Ini hanya menandai bahwa ini merupakan bacaan iqlab ya, dan nun sukun ya. Ini minnya itu ada nun sukunnya ini kemudian bertemu dengan huruf ba. Mim ba'di imanikum kuffaran hasada. Nah, nanti kalau misalnya di sini kuffaran, ronnya jelas. Bukan kufaron. Ya, tak boleh kita samarkan di sini. Hasadam min. Nah, ditahan ya karena ada tasdidnya di sini. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan ain yang kita sebut dengan idhar. Min indi. Nah, baru kalau ini ya, ini ikhfa. Kenapa? Dan nun sukun bertemu huruf dal. Dan kemudian ini ada bacaan lagi, ikhfa lagi. Anfusihim. Seperti itu ya. Nah, ini juga sama ini. Mim ba'di. Itu kan tandanya adalah dibaca seolah-olah mim ketemu mim kan. Tapi padahal ini pada kelihatannya ini ada nun sukun. Nah, yang itu kita sebutnya hukum bacaan iqlab. Berlaku pokoknya kapan sampai kapanpun ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf ba, ya iqlab. Itu ya yang saya sampaikan. Kenapa yang saya sampaikan cukup singkat ini? Karena yang itu sangat berpengaruh dengan suatu hukum bacaan. Meskipun ini sangat banyak di sini hukum bacaan ya, supaya lebih singkat juga, padat dan ringkas, tidak bertele-tele, saya sampaikan sesuai dengan tepat sasaran. Nah, oke, selamat belajar, selamat mempelajari. Setelah ini setoran, jangan lupa untuk pengiriman ke kantong tugas dari surat Al-Baqarah ayat 109 ini untuk pengecekannya. Nah, nanti ketika tidak mengirimkan ya masih ada waktu selama 1 minggu ini. Kalau tidak bisa mengirimkan hari ini juga tidak masalah. Tapi yang jelas dalam setiap 1 minggu itu seperti kita hafalan biasa pada pertemuan tatap muka kan setoran juga. Setoran tapi
maksudnya tertulis dalam kertas. Tapi kalau ini memang sudah otomatis terdokumentasi di Teams gitu. Kaitannya Teams ya ada bukti fisiknya, bukti nyatanya gitu, yang mana ketika mana buktinya hafalan, oh iya di kantong tugas, ada tanggalnya berapa, detail di situ ya. Malah kalau pakai Teams itu nggak akan hilang. Filenya mau sampai kapanpun, teman-teman yang lain tidak dapat menghapusnya. Filenya tetap masih ada di situ, ya masih. Tidak hilang, tidak akan hilang. Kecuali hilangnya itu apabila di kantong tugas adik-adik sudah menghapus kembali. Nah, menghapus kembali pun nanti juga akan apa? Akan tetap ada jejaknya. Jadi siapa yang menghapus dulu pernah mungkin ada perbaikan, kemudian mau dikirim lagi filenya, yang itu bacaannya mungkin masih salah atau lompat-lompat begitu ya, loncat ya. Nah, itu bisa dihapus dulu, yang lain terus nanti baru mengirimkan lagi sesuai dengan tanggal yang ada sesuai pada jadwal. Kan seperti itu. Oke, saya kira itu ya yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipelajari dengan sebaik-baiknya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu. Amin. Amin.